Jangan tertipu dengan wajah kakunya atau nilai tes menembaknya yang pas-pasan. Di perusahaan jasa pengantar uang Fortico, pria bernama H ini dianggap sebagai pegawai baru yang membosankan. Tapi ketika kawanan perampok bersenjata lengkap gemetar ketakutan hanya dengan melihat wajahnya, kita tahu dia bukan sekedar satpam biasa. Siapa sebenarnya pria ini dan apa yang dia cari di balik tumpukan uang triliunan rupiah? Mari kita ulik, kita langsung masuk ke bioskop. Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang petugas pengantar uang dari perusahaan bernama Fortico yang baru saja keluar dari markas. Baru saja keluar dari sana, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh truk yang ternyata merupakan skenario dari perampokan yang sudah terencana. Alarm registered. Beberapa waktu kemudian, di mana seorang pria bernama Patrick Hills alias si botak, pemeran utama dari film ini sedang melamar ke perusahaan Fortico. Sang manajer perusahaan tersebut bernama Terry cukup terkesan dengan pengalaman kerja Hills yang dahulu juga bekerja di perusahaan serupa selama kurang lebih 11 tahun, dan ia pun langsung diterima. Kemudian, ia dibawa ke ruang lain untuk bertemu rekan kerjanya yang memakai julukan Bullet. Jadi pada pengamanan di Fortico ini semua menggunakan nama samaran, termasuk Hills yang dari sini kita akan sebut saja sebagai H. Singkat cerita, kemampuan lapangan, fisik, menembak hingga mengemudi untuk lulus tes orang-orang membutuhkan nilai 70 dan H lulus dengan nilai yang pas-pasan. Begitu lulus, H pun ditemani Bullet untuk masuk ke ruang ganti. Berkenalan dengan para pegawai di sana. Terlihat orang-orang cukup sinis dengan kehadiran pegawai baru. Dan ngomong-ngomong, karena Fortico ini tempat penyimpanan uang yang jumlahnya bisa sampai triliunan, makanya setiap mereka keluar masuk terdapat beberapa pintu akses yang cukup ketat. Memulai pekerjaan pertamanya, H pun ditemani Bullet dan Dave mendatangi beberapa titik hari itu untuk mengambil uang dari berbagai perusahaan. Namun sepanjang perjalanan, Dave tak berhenti menyindir H yang ia kira tak tahu apa-apa soal seberapa berbahayanya pekerjaan mereka. Singkat cerita, di penghujung hari, mobil mereka berhasil aman kembali masuk ke markas. Untuk masuk ke dalam, mobil-mobil ini harus melewati beberapa pengecekan dan begitulah hari pertama kerja dari H. Maka dari itu, untuk merayakannya, Bullet mengajaknya untuk nongkrong bersama teman-teman lainnya. Namun sebelum keluar dari sana, terlihat H diam-diam mengawasi kartu identitas teman-temannya. Di tempat biliar, kembali H mendapat perlakuan yang tak mengenakan dari rekan kerjanya. Bahkan Jones, penjaga akses masuk utama di kantor, terlihat mencoba memancing emosi, tapi yang ada dirinya malah dipermalukan. Buy you a beer. Just make sure you drink it over there. Keesokan harinya, mereka kembali bekerja seperti biasa. Kali ini Bullet sendirian pergi mengirim uang di sebuah kapal pesiar, sedangkan Dave dan H menunggu di mobil. Namun tiba-tiba terdengar dari radio kalau Bullet sedang mengalami kesulitan. Uang yang ia pegang dirampok serta dirinya dijadikan sandera. Dave yang biasa sok jagoan sekarang malah terlihat sangat panik. Ia bahkan sempat ingin melarikan diri. Di saat itu H malah bersikap sebaliknya. Ia terlihat sangat tenang. Ia pun meminta Dave untuk tenang dan mengikuti permintaan dari para perampok, di mana mereka diminta ke suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di sana, para perampok menyuruh mereka memindahkan seluruh uang yang ada di mobil. Dengan santai, H mengikuti itu semua. Namun tiba-tiba, ketenangan H dalam eksekusi para perampok bisa dibilang luar biasa. Bahkan Dave yang tadinya sosokan hanya bisa terdiam. Di akhir aksinya, H sempat mengecek satu persatu wajah dari para perampok yang ia bunuh. Akibat kejadian ini, mereka bertiga pun sempat diinterogasi oleh dua orang yang kemungkinan dari kepolisian khusus. Saat giliran H diinterogasi, mereka bertanya-tanya bagaimana ia bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka. Belum lagi kemampuan menembaknya yang sangat akurat dan jauh dari waktu hasil tesnya pas awal masuk. Namun H menjawab dengan santai bahwa itu semua hanyalah kebetulan.
Di akhir pertemuan, Edge ditunjukkan video CCTV dari kejadian perampokan yang tadi kita lihat di awal film. Mr. Hill? Anything ringing a bell? Keluar dari sana, Terry sempat menyampaikan bahwa ia ingin memindahkan Edge ke bagian front office. Karena menurutnya orang yang habis membunuh bisa saja terkena penyakit mental jika diteruskan. Tapi pendapat sang manajer langsung dibantah oleh owner Vertigo yang sangat senang dengan kinerja Edge. Di lain sisi, dua orang tadi yang menginterogasi Edge pas keluar dari sana langsung menelpon bosnya dan bilang kalau benar Edge adalah orang yang mereka cari-cari. Si bos juga bilang kalau begitu biarkan Edge di sana. Malamnya, seorang wanita datang ke apartemen Edge dan membawakan file rahasia mengenai latar belakang dari setiap anggota pengamanan di Vertigo, serta sebuah file hasil otopsi. Malam itu, ia juga tak berhenti mengulang video terkait tragedi yang sempat ia lihat tadi. Keesokan harinya saat masuk kerja, orang-orang di Vertigo tak lagi memandang sebelah mata. Mereka malah melihatnya sebagai seorang pahlawan. Ketika akhirnya tak terasa, Edge sudah bekerja di sana selama kurang lebih 3 bulan, dan di suatu siang saat mereka sedang melaksanakan tugas, mobil mereka kembali dihadang oleh beberapa orang tak dikenal. Para perampok handal ini berhasil menangkap Bullet dan mulai menembakkan gas ke dalam mobil. Namun kembali Edge terlihat sangat tenang dan memilih keluar dari pintu belakang mobil sambil menahan napas. Begitu para perampok melihat wajahnya dan tiba-tiba... Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa perampok bersenjata lengkap ketakutan saat melihat Edge? Makanya Terry sebagai manajer merasa ada yang janggal dengannya. Bullet sendiri saat di bar menceritakan kejadian tersebut kepada Dave. Di mana saat perampok melihat Edge, mereka semua kabur seakan-akan melihat hantu. Di lain sisi, kejadian ini membuat Edge makin terkenal. Bahkan seorang pengamanan wanita bernama Dana langsung mengajaknya tidur bareng. Tapi tetap saja Edge terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja malam itu tiba-tiba ia memaksa Dana ke ruang tengah dan tak segan-segan menodongnya dengan senjata. Sambil menginterogasinya terkait dari mana ia mendapatkan uang cash yang ia sembunyikan di rumahnya. Untungnya Dana berkata jujur kalau ia mendapatkannya secara tidak sengaja karena kesalahan klien atau sistem di Vertigo. Selama ini ia tak pernah bekerja sama dengan para perampok. Edge cuma memperingatkan seandainya dia tetap berkata jujur, ia memiliki sebuah informasi terkait orang-orang yang ia sayangi, termasuk foto dan alamat orang tuanya di desa. Jadi, siapakah Edge? Untuk menjawab pertanyaan itu, film pun membawa kita ke masa lalu kira-kira 5 bulan yang lalu. Edge terlihat sedang siap-siap menonton pertandingan basket bersama putranya yang bernama Doggy. Saat akan menaiki mobil, tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya bernama Mike, dan Mike adalah perampok yang sempat kita lihat tadi. Siang itu, Mike bilang kalau operasi mereka agak kacau karena salah satu anggota tim mereka terkena kecelakaan saat akan ke lokasi. Ia membutuhkan bantuan bosnya Edge yang kebetulan saat itu posisinya tak jauh dari sana. Dengan terpaksa, Edge pun menyempatkan diri membantu anak buahnya. Begitu tiba di lokasi, Edge memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana sembari ia turun pamit ke putranya, berpura-pura akan membeli makanan. Siang itu, anggota Edge sedang berusaha merampok salah satu mobil uang milik Vertigo, dan Edge bertugas untuk memberitahu ke arah manakah mobil tersebut akan belok. Begitu tugasnya selesai, mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh perampok lain. Damn! What is this? Karena posisi putra Edge yang tepat di lokasi perampokan membuatnya dipaksa turun dari mobil. Salah satu perampok nampaknya tak ingin ada saksi di TKP dan memutuskan untuk menembak Doggy. Edge yang berusaha menyelamatkan putranya juga terkena tembakan.
3 minggu kemudian, setelah beberapa kali operasi terkena dampak 4 tembakan, akhirnya Edge berhasil bangun dari kondisi koma. Sayangnya putranya Doggy tak semujur dirinya. Doggy adalah putra sematawayang dari Edge. Akibat kejadian itu, istrinya menyalahkan Edge dan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bercerai. Ia pun mulai menyusun rencana untuk menemukan pembunuh putranya. Before you ask, we have no leads on this thing, which is kind of strange. Dimulai dengan menemui salah satu agen yang menjadi pimpinan bagi kedua polisi yang menginterogasi Edge di kemudian hari. Berdasarkan keterangannya, polisi belum juga menemukan pelaku ataupun clue siapa yang membunuh anaknya. Namun ia memberikan beberapa list anggota mafia yang tersebar di kota tersebut. Edge dan kawan-kawannya membantai para penjahat di kota demi mencari informasi terkait perampokan kemarin. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menemukannya. Mereka pun terlihat pucat saat melaporkan hal tersebut kepada Edge. Do anything. But what I'm hearing is, you think you've done everything. Understood. Mereka akhirnya kembali berusaha mencari sang pelaku dan kali ini mereka berhasil menginterogasi salah satu anggota mafia terbesar di kota. Setelah disiksa dan diancam istrinya akan dibunuh, pria itu pun akhirnya memberitahu kalau kemungkinan pelaku perampokan kemarin merupakan ulah dari mafia dengan julukan The Gacy Brothers. Saking ditakutinya mafia tersebut, pria ini bahkan memilih untuk dibunuh dibandingkan ketahuan mengadukan nama mereka. You did not hear this from me, and if you did, kill me now. Namun gilanya lagi, ternyata mafia sekelas The Gacy Brothers yang dianggap tak terkalahkan tak ada apa-apanya di hadapan Edge. Salah satu markas bisnis mereka berhasil diporak-porandakan. Tetapi tetap saja, ternyata mereka juga bukan pelaku perampokan kemarin. Dengan hati-hati, Mike akhirnya berusaha menyampaikan kalau usaha mereka semua ini telah sia-sia dan bisa saja akan menjadi bumerang bagi organisasi mereka suatu hari nanti. Mendengar nasihat itu, Edge pun diam-diam tanpa diketahui anggotanya memutuskan untuk mencoba mencari pembunuh putranya dengan cara menyamar sebagai pengamanan di sana. Ia meminta salah satu kenalannya bernama Christy untuk membuatkannya identitas baru yang akhirnya ia gunakan untuk melamar di Vertigo. Dan dari sini jelaslah semua siapa sebenarnya Edge. Film pun kemudian menunjukkan beberapa orang mantan anggota militer yang sedang berkumpul membahas tentang betapa membosankannya kehidupan mereka. Grup ini dipimpin oleh pria bernama Jackson, dan sejak pensiun dari militer sehari-hari ia bekerja sebagai satpam di mall. Di tengah perbincangan, seorang anggota mereka yang sehari-hari bekerja sebagai kepala pengamanan seorang pengusaha bercerita kalau uang lemburannya belum juga dibayarkan. Setengah bercanda, ia mengatakan ingin merampok uang bosnya. Tapi ternyata perkataan itu dianggap serius oleh teman-temannya. Dan akhirnya mereka pun melakukan perampokan tersebut. 110, 2 Rolexes, Patek. Sayangnya hasil curian mereka tak sebanyak yang diharapkan. Dari sinilah akhirnya mereka mencoba mencari target yang lebih besar dan tak lain adalah truk pengantar uang. Menggunakan koneksi orang dalam, mereka berhasil mengetahui pergerakan dari truk yang ingin mereka curi dan dari sana operasi berjalan dengan sangat lancar. These motherfuckers, these are guns and we will not hesitate to kill you. Don't be a hero. Don't quit your day job just yet. Rhythm is normal. Be smart. Don't go buying. Beberapa waktu kemudian, saat setelah pesta perayaan ulang tahun Jack, mereka kembali berkumpul dan Jack kembali memberitahu anak buahnya kalau mereka akan ada proyek baru. Serta kali ini truk pengantar uang yang mereka incar nilainya 6 kali lipat dibanding yang kemarin. Singkat cerita, setelah 6 minggu mereka planning dan latihan, akhirnya hari perampokan pun tiba. Mereka menyamar sebagai pekerja proyek yang dari sini sebenarnya sudah bisa kita tebak kalau mereka inilah para perampok yang dicari-cari selama ini. Pas hari kejadian itu, sebenarnya semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Jackson. Namun salah satu anggotanya yang paling arogan bernama Jan terlihat panik karena pengamanan dari Vertigo sempat memberikan perlawanan. Dan karena wajahnya terlihat oleh Doggy, makanya dia juga ikut dihabisi. Number one, just shut up. Fucking the legs! What the fuck did you just do?
Setelah merampok, Jackson dan anggotanya vakum tanpa pergerakan kurang lebih selama 5 bulan. Dan kali ini mereka kembali berkumpul karena akan kembali melakukan aksi perampokan besar-besaran. Mereka tak lagi mengincar truk pengantar uang, namun yang akan mereka rampok adalah isi berangkas dari Vertigo itu sendiri. Jika berhasil, mereka bisa mendapatkan uang sampai triliunan. Tapi tentu saja semakin besar keuntungannya, semakin besar juga resikonya. Rencana matang mereka ini muncul berkat bantuan orang dalam Vertigo sendiri yang tadi Jackson sempat sebutkan. Akhirnya 3 minggu kemudian hari eksekusi pun tiba. Jackson sendiri berpamitan ke istri dan anaknya yang tak tahu apa-apa soal aksi gilanya. Dari sana, ia sempat singgah untuk menjemput Jan. Melihat isi apartemen Jan dipenuhi barang-barang mewah, Jackson sempat emosi karena hal itu bisa membuatnya dicurigai kepolisian. Di lain sisi, minggu itu brankas Vertigo bisa dibilang lagi penuh-penuhnya. Pengamanan di sana pun ditingkatkan. 180 million coming in here today. Have you got it? Singkat cerita, hari itu setelah mengantar uang ke beberapa titik, Bullet terlihat gelisah dan pada akhirnya ia pun memberitahu Edge kalau dirinya selama ini adalah orang dalam dari para perampok. Tentu Edge sebenarnya sangat gembira akhirnya bisa menemukan orang yang selama ini ia cari. Namun ia mencoba bersikap tenang dan menggali informasi lebih dalam. Bullet sendiri bercerita kalau hari ini teman-temannya akan merampok brankas Vertigo. Dan alasan ia memberitahu Edge terkait rencana ini tak lain karena ia membutuhkan bantuannya untuk bisa masuk ke markas tanpa dicurigai. The 2 guards being killed was necessary. The boy was unfortunate. Dari sana, mobil mereka mengangkut 4 orang anggota Jackson. Namun untuk memastikan rencana berjalan dengan lancar saat di gudang, tangan Edge diikat dan senjatanya diambil. Sejauh ini semua berjalan sesuai dengan rencana yang Jackson sudah buat. Mobil pun berhasil masuk kembali ke markas tanpa dicurigai, dan dari sana mereka berhasil masuk ke brankas yang sedang dibuka. Sayangnya posisi tangan dan kaki Edge diikat, sedangkan Bullet dan teman-temannya berpura-pura sedang ditawan. Hands in the air! Hands in the motherfucking air! Toss your weapons on the ground. Get on the fucking ground. What the fuck is wrong with you? Grab your gun, put it on the ground, and kick it. Demi bisa masuk ke ruang akses utama, para penjaga di sana akhirnya terpaksa memberikan perlawanan. Sekalipun Jackson dan kawan-kawannya mengenakan pakaian anti peluru, bukan berarti mereka sepenuhnya aman dari tembakan. Salah seorang di antara mereka pun tumbang. Tapi misi berhasil di mana pintu akses agar mobil utama mereka bisa masuk ke markas berhasil dibuka. Dan di saat mereka sibuk memindahkan uang, disitulah akhirnya Edge memulai aksinya. Edge juga mengambil pakaian yang musuhnya kenakan. Berkat penyamarannya, ia berhasil membunuh satu lagi anggota Jackson. Setelah itu, ia diam-diam memasukkan HP ke salah satu tas uang di dalam mobil. Di lain sisi, Dave dan Terry yang tadinya sudah dibebaskan oleh Edge sempat menjadi incaran salah satu perampok. Hampir saja mereka mati jika Edge tidak segera muncul dan membunuh perampok tersebut. Tapi sayangnya, akibat pertarungan barusan, kaki Edge sempat terkena tembakan dan terluka parah. Sedangkan di luar sendiri saat ini sedang terjadi perlawanan antara perampok dan pengamanan yang tersisa. Terlihat Dana dan teman-temannya berhasil menahan Jackson untuk kabur. Tapi yang mereka tak perhitungkan sama sekali adalah Bullet yang tiba-tiba muncul dan menembaki mereka dari belakang. Saat akan naik ke mobil, Jackson dan kawan-kawannya dihujani peluru oleh Edge. Salah satu tembakannya berhasil melukai leher Jackson. Tapi tanpa Edge sadari, Bullet juga ternyata sudah berada di sampingnya.
Sekarang dari sini tersisa Bullet, Jackson, dan Jan. Namun bagaimana mereka akan kabur? Ternyata menggunakan mobil baja Vertigo. Mereka berhasil menembus barikade polisi. Dari sana mereka mengarah ke sebuah gedung yang mereka sudah rancang agar polisinya tak bisa mengikuti. Sesampainya di sana, tas-tas uang tersebut dipindahkan. Sedangkan luka Jackson terlihat semakin parah. Sebenarnya beberapa hari sebelum eksekusi, Jackson dan anggotanya sempat membuat perjanjian, di mana jika hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan ini, dia harus merawat keluarga dari teman-teman yang ditinggalkan dengan membagi uangnya. Tapi Jackson terlihat khawatir jika yang selamat itu adalah Jan, karena ia terkenal egois dan tak beradab. Dan benar saja, bukannya membantu Jackson melarikan diri, Jan malah membunuhnya. Ngomong-ngomong, di gedung itu terdapat sebuah terowongan rahasia yang tak diketahui siapapun. Menggunakan motor ATV yang sudah mereka letakkan di sana, uang-uang itu kemudian diangkut ke ujung tunnel yang di sana juga sudah terdapat mobil yang siap digunakan. Di akhir aksi ini, sebenarnya Bullet ingin mengkhianati Jan, tapi ternyata gagal. Tak satupun polisi berhasil melacak keberadaan Jan malam itu. Sehabis mandi, Jan yang lagi asing minum-minum tiba-tiba dikagetkan dengan dering telepon dari salah satu tas uang miliknya. Dan ternyata itu adalah... What do you want? Jan mengira kalau Edge di sana karena ingin mengambil uangnya, padahal Edge hanya ingin Jan membacakan sebuah berkas yang tak lain adalah hasil otopsi dari putranya. Terkait di mana saja peluru menembus tubuhnya hingga akhirnya meninggal. Dan dari sana Edge pun memberikan balasan yang setimpal. The fuck do you want? I want your liver. Lungs. Begitupun keluar dari sana, pimpinan polisi yang kita lihat tadi telah menunggunya untuk mengangkut jasad Jan. Dan dengan begitu, film pun selesai. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di film selanjutnya.